Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di Ulangan pasal yang ke-30 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikian firman Tuhan. Teriring salam dari Amang Preses untuk kita semua, Manginang. Saat ini beliau sudah ada di lokasi gereja. Nanti akan melayani pukul 11. Nanti kita boleh bersalaman, tadi beliau sudah hadir di tempat ini. Lalu dari kami untuk kita semua mengucapkan selamat hari Minggu, Horas. Apakah suara saya kedengaran sampai ke belakang, Bapak Ibu? Ya. Karena suara agak sedikit serak. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, nats kita hari ini sebenarnya bicara mengenai kualitas iman. Musa ada dalam konteks ingin mempersiapkan satu bangsa masuk ke satu wilayah baru, yang mana wilayah itu tidak akan ia masuki. Dia sedang mempersiapkan pondasi sehingga bangunan akan bertahan. Musa melakukan sesuatu yang ia rasa perlu untuk membangun karakter. Saudara-saudari, pada masa sekarang mencari orang pintar itu gampang. Tetapi mencari orang pintar dengan indeks prestasi yang tinggi dan memiliki karakter yang tinggi, itu sangat susah. Makanya Bapak Ibu di mana-mana ada kegiatan karakter building, community building, membangun karakter sehingga lahirlah orang-orang pintar dengan indeks prestasi tinggi, tetapi mampu memiliki karakter dan spiritualitas yang baik. Sehingga tidak lagi heran ketika kita menemukan tulisan, kalau Anda pergi ke gereja HKBP Rogate, lewat sedikit ada satu Indomaret atau Alfamart, ya. Di sebelah kiri, lalu ada jalan di sebelah kanan, di situ dituliskan, baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting menjadi orang baik. Kenapa? Karena ternyata banyak orang penting yang tidak baik, Bapak Ibu. Tapi yang diperlukan di tengah-tengah negara kita, di tengah keluarga, di tengah gereja adalah orang penting yang baik. Dan saya percaya Anda lah orangnya. Karena Anda adalah orang pilihan Tuhan. Itu pelajaran pertama yang mau diterapkan oleh Musa kepada bangsa itu. Sehingga mereka ketika masuk ke wilayah baru tidak lagi
goyang iman kepercayaannya, tetapi mantap melangkahkan kakinya seperti seorang orang tua yang memberangkatkan anaknya akan merantau ke tempat yang lain. Saya masih ingat apa yang dipesankan oleh orang tua saya. Na parjolo tonggo lului gereja HP akammu, na paduaho namang lului na toras tempatmu mernau. Jika ini saya ingat, maka kemanapun saya melangkah, saya akan kuat. Karena saya punya gereja dan saya punya orang tua. Musa ingin melakukan hal yang sama, Bapak Ibu. Makanya ada 4 hal yang mau dia katakan melalui firman Tuhan hari ini. Dia mau berkata firman Tuhan itu tidak terlalu sukar untuk dilakukan. Itu yang pertama. Yang sukar itu adalah niat orang untuk melakukannya. Ada enggak niatnya untuk melakukan? Bapak Ibu, pada masa sekarang terjadi penurunan kualitas kepercayaan orang Kristen. Kenapa? Saya pastikan dari sudut kuantitas jemaat HKBP tidak kalah Bapak Ibu. Untuk wilayah Asia Tenggara kita masuk 5 besar. Dari sudut kuantitas. Tetapi dari sudut kualitas Bapak Ibu saya tidak bisa berani menjamin itu. Karena ukurannya terlalu tinggi. Tetapi saya mau katakan pada masa sekarang banyak orang Kristen tidak lagi percaya bahwa firman yang ia dengar di gereja itu adalah firman Tuhan. Kenapa? Ada 2 alasannya Bapak Ibu. Yang pertama, dia tidak percaya bahwa pemberita firman itu adalah utusan Tuhan. Karena dia melihat karakter dari pendetanya, bukan firman yang didengarnya. Makanya ini pergumulan bagi kami, tetapi juga pergumulan bagi Anda Bapak Ibu. Saya percaya siapapun yang khotbah melalui mimbar ini di HKBP Tangerang Kota ini, itu memiliki dogma yang jelas dari HKBP. Tangkaplah apa yang perlu Anda ambil. Jangan lihat orangnya, karena seorang Tonggo Sitompul tidaklah manusia yang sempurna. Saya punya banyak kelemahan, tetapi saya percaya saya yang tidak berguna ini akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Yang kedua, karena firman Tuhan yang sering didengar jemaat seolah-olah tidak memberikan jawaban atas pergumulan yang dia alami. Martangiang doa tu Tuhan asa malum sahik nina tuaku, hape laos mate. Saya berdoa kepada Tuhan supaya anak saya diluluskan masuk perguruan tinggi negeri, tapi gagal. Saya rajin beribadah. Saya ikut punguan. Saya tidak pernah meninggalkan persekutuan di sektor-sektor. Tetapi jawaban doa saya untuk pergumulan saya, kenapa jawabannya tidak? Akhir namo rumah haporsioni. Bapak Ibu, kualitas itu turun. Makanya dikuatkan kembali oleh Musa pada hari ini kepada kita melalui firman-Nya. Oh tidak. Firman itu tidak sukar untuk dilakukan. Asalkan kau memiliki niat untuk melakukannya. Niatnya dulu Bapak Ibu. Ada enggak niat Anda untuk melakukannya? Lalu dia katakan firman itu tidak jauh Bapak Ibu. Musa mengatakan firman itu ada di antara Anda, di tengah-tengah Anda. Di tengah-tengah kehidupan kita semua. Persoalannya apakah sensitivitas kita terhadap firman Tuhan itu tinggi atau tidak? Mula husukku kamu nuai ngamanginang. Bapak Ibu saudara-saudari, berapakah dari antara Anda yang setiap hari, karena kita sudah memiliki almanak di rumah kita masing-masing, berapakah dari antara Anda yang setiap hari mau membukanya untuk membacanya bersama-sama dengan keluarga? Tidak mungkin setiap hari Amang Pendeta, karena jadwal keberangkatan kami perginya dan pulangnya berbeda-beda dengan anak-anak. Oke, sekali seminggu. Apakah itu kita lakukan Bapak Ibu? Kenapa 5 kali 5 sama dengan 25 itu bisa melekat dalam hati seorang anak kelas 3 SD atau kelas 4 SD? Karena itu diulang setiap saat. Jangan lupa kau ya anak, 5 kali 5, 25.
Kenapa tidak firman Tuhan yang kita ulang Bapak Ibu setiap hari? Seperti perkalian itu. 1 kali 1, 1 kali 2, 2. Molo subuh na jolo. Dak kaya dipukul bapakku au nian. Hola rotat doi buat di atuk-atuk tu mejai. Lalu nggak biarau. Dan saya hafal perkalian itu. Kenapa tidak firman Tuhan seperti orang Yahudi yang mengikat di tangan, mengikat di kepala, menempel di tiang, membacakan setiap saat. Ngamoru amanginang. Ada tradisi di orang Batak dulu yang namanya marturi-turian. Itu adalah cerita sebelum tidur yang disampaikan oleh orang tuanya kepada anaknya. Saya masih ingat itu beberapa cerita. Lalu kenapa tidak cerita firman Tuhan yang kita buat menjadi turi-turian? Supaya itu melekat dalam hati anak-anak kita, pahopu kita. Amanginang hamu akan matua. Jangan katakan, na sudah gogo behami. Jangan amanginang. Masih ada yang bisa kita kerjakan. Menceritakan firman Tuhan kepada keluarga. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan. Oh ternyata tidak sukar, yang penting saya mau. Oh ternyata tidak jauh, ada di sekitar kita. Firman Tuhan berkata, tidak mesti diambil dari langit atau dijemput dari seberang lautan. Atau seperti orang-orang mempunyai kepercayaan pada masa itu. Percaya kepada dewa-dewa yang ditempatkan di tempat tertentu. Sehingga orang yang percaya harus pergi ke sana untuk menyembahnya. Firman Tuhan tidak jauh Bapak Ibu. Ada di antara Anda dan saya. Jika kita review kembali para orang tua ketika membawa anak kita menerima baptisan kudus, harus suku-suku di paditai. Nah, lo doh mengajari nasida taringo Tuhatan ini bata. Eka Dharma Putra berkata, guru, orang tua adalah guru merangkap pendeta. 3 pertanyaan ketika Anda menerima pembaptisan kudus yang dibawa oleh orang tua. Janji orang tua adalah, nah lo doh di dio nasida tuna porsia muna. Naulu doau. Naulu doho membuat nasida tu perpunguan adalah Kristen Protestan. Naulu doau. Naulu doho mengajari nasida taring Tuhan ini debata alusna. Naulu doau. Saya bersedia. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah melakukannya? Makanya saya katakan Bapak Ibu, orang tua itu harus mampu melakukannya. Diperlukan iman. Supaya Anda bisa dan saya mampu. Iman itu tidak kelihatan. Dia ada di dalam hati kita. Saya selalu menceritakan ini dimanapun saya khotbah Bapak Ibu. Karena ini adalah pengalaman saya yang menarik menurut saya. Dari Pematang Siantar menuju Kuala Namu ada satu taksi. Namanya taksi Paradep. Mungkin Anda pernah menaikinya. Jenisnya berbeda-beda. Ada kijang, ada engkel, ada double decker dan ada bus. Pada saat itu saya naik kijang Innova. Saya duduk paling belakang. Ketika saya duduk di belakang, di depan saya ada seorang bapak, anak sekolah minggu, dan ibunya. Ketika supir menghidupkan mobil, si anak sekolah minggu tadi tanya sama mamanya, "Ma, marga apa supirnya?" Berani boto makna marga supirnya. Lalu mamanya menjawab, "Makan rotimu boru, makan." Supir masuk ke dalam mobil. Mobil kami mulai berjalan. Si anak ini tidak puas. Dia tanya kembali bapaknya, "Pak, marga apa supirnya?" Bapaknya pun tidak tahu marga apa supirnya Manginang. Lalu dia menjawab, kami masuk ke jalan Medan, anak ini tidak puas. Dia tanya kembali, "Pak, marga apa supirnya?" Au nasyapu di suku-suku rohaku. Hendak kemana tujuan pertanyaan ini? Tapi saya terus mendengar. Lalu bapaknya menjawab, "Setabi amanginang melarok samarga. Asasipta heburukon narohana. Dia lusi si hombing." Anda tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak ini langsung melipat tangan. "Tuhan, berkatilah tulang si hombing supaya kami selamat di perjalanan." Entah marganya si hombing, entah si tompul, manang nahula-hulaku manuruk petahoi.
Tetapi saya percaya ketika anak ini berdoa, semua si hombing yang mengemudikan mobil di dunia ini diberkati Tuhan. Itu persoalan iman. Dia tidak kelihatan. Jala satam itu kuala namo dak tanyakui. Egois dua martangnya. Ali itu pasu-pasu mapardalan aku. Olah diriku nahu pikiri. Tetapi anak ini ketika dia berdoa untuk semua. Kau selamat do supir nami narohana. Dan ini menarik bagi saya Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan itu harus ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dan sensitivitas kita harus tinggi. Bereng mamanginang. Penurunan kualitas tidak danak sonario P. Saya ingat betul ketika orang tua saya, tamu datang ke rumah, holan nina omakku P. Nggak masuk kau tuh kamar. Holan ni jonggor, nina nggak masuk kau. Anak sekarang Bapak Ibu. Ngani bolang ningon, dia lusi dia. Apa Pak? Ina. Habis nga bolang ibu. Ngasih ningon. Kenapa Bapak gini-gini? Dakku boto. Mungkin ala na susuna jago. Iba na jolo purik do. Sehali-sehali susu bendera. Tetapi saya mau katakan itulah realita itu Bapak. Dia ada di sekitar kita. Makanya Musa mau menguatkan kita. Lalu dia tekankan lagi. Poin yang ketiga dia katakan. Firman Tuhan itu sangat dekat. Ada di dalam mulutmu. Maaf Pak Magina. Dan ada di dalam hatimu. Makanya segala sesuatu yang tidak sejalan antara mulut dan hati adalah penyakit. Makanya suguru rohani alak Batak mulai dokon. Asing di pamangan, asing di rohana. Patapak-tapak kudul, pulik-pulik padohan. Las rohaku mamerek seragam munena. Au kabi koinonia di sudai punguan ni kategorial saya katakan. Unang bajumu seragam, rohamu maragam. Ikut seragam dodohok roha. Kenapa Bapak Ibu? Karena dulu orang masuk ke PHD karena dia rindu untuk marsau rabdo debata. Habin waing PHD nga dipaganjak kalak. Gabi pahata-hata dongan. Alay di halakam yang gohamuk kana buru juruamu porsea. Kerinduan itu harus terbangun setiap saat Bapak Ibu. Musa mengatakan dia ada dalam mulutmu. Antara mulut dengan hati hanya satu jengkal. Dia dekat sekali. Maka harus sama apa yang ada dalam hatimu. Itulah yang keluar dalam mulutmu. Segala sesuatu yang berbeda saya katakan sekali lagi. Itu adalah penyakit Bapak Ibu. Kita dikuatkan dan diingatkan kembali. Meskipun sering sekali lain di bibir, lain di hati. Lagu mai. Firman Tuhan mengatakan tidak. Kekristenan itu apa yang dalam hatimu keluar dari mulutmu nyata dalam perbuatanmu. Itulah kekristenan. Apa yang kau imani dengan benar itu kau saksikan dengan benar dan kau lakukan dengan benar. Maka kau akan berkembang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Odo na maulah manginang. Yang susah adalah ketika kau mengimaninya, menyaksikannya dan melakukannya. Tetapi susah bukan berarti tidak bisa dikerjakan. Asal ada niat dan kemauanmu untuk melakukannya. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Mulailah dari orang-orang di sekitarmu. Dari keluarga. Harus nyata Bapak Ibu. Sebagai orang yang percaya ikut tarina doi di parngulumu nasi ganupari. Harus nyata dalam kehidupan Anda sehari-hari. Orang harus melihat Kristus dalam keluargamu. Saya punya pengalaman Inang.
Ketika seorang ibu bertanya kepada saya, "Pak Pendeta, asa botonnya magpadita dah?" katanya. Saya 20 tahun berumah tangga dengan suami saya ini. Tetapi selama 20 tahun ini, saya masak 3 kali sehari untuknya. Tetapi setiap selesai makan, dia tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada saya. HP di boto amang do, molo mangan di rumah maka padangi. Dileak kepengna di dok dope, terima kasih ya mbak. Tetapi saya 20 tahun Pak Pendeta, saya siapkan makannya. Tidak pernah dia katakan terima kasih. Itu tenang? Nah wakili beperasa munai. Lalu saya tanya kepada dia, "Inang, apakah Anda pernah mengatakan terima kasih kepada Amang ketika Anda menerima bulanan setiap awal bulan?" Tor dia lusinatay doaw. Anggo ya tong Amang berbeda dui. Bapak Ibu saudara-saudari, dugi hudok matuinatay, inang sarupa dui. Alania kamang mulak kamu nutu jabu, selesai hamu mangasiang, dok kamu makasih enang, enak masakanmu. Saya percaya dalam 1 minggu ini akan diusahakan makan daging amang. Hati-hati kolesterol. Inang, masih awal bulan sekarang. Nanti pulang ke rumah katakan, "Terima kasih ya, kau sudah kasih aku belanja bulanan, diberkatilah pekerjaanmu, sehat badanmu, kuat imanmu." Saya percaya yang terlipat kecil dalam dompet pun akan keluar. Saya mau katakan, bagaimana mungkin Anda mampu mengatakan terima kasih kepada yang tidak kelihatan, jika pada yang kelihatan sekalipun Anda tidak mampu mengatakan terima kasih. Bagaimana mungkin Anda mengatakan percaya kepada tidak kelihatan, sedangkan Anda dalam satu rumah tangga tidak saling mempercayai. Ini realita, Mang. Makanya firman Tuhan mengatakan kepada kita, jika ada dalam hatimu ingin berbuat baik, moto namang paraises tadui. Molo adong di bagasar roham neng mangulahon narigan, unak pai mahalak, ulahon. Jika ada keinginanmu untuk melakukan sesuatu hal baik, jangan tunggu orang lain melihatnya, lakukan saja. Karena tujuannya bukan untuk menyenangkan hati manusia, tidak, tapi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu tidak persoalan sebagai bukti imanmu bahwa firman Tuhan hidup dalam dirimu, tidak menjadi masalah orang melihat yang kau lakukan atau tidak. Karena Tuhan selalu melihat. Dalam sermon kami Pendeta Maju Putar-Putar pernah mengatakan demikian. Ada satu tokoh yang selalu dilupakan dalam pekabaran Injil di Tanah Batak, tetapi selalu ikut dalam penginjilan misionaris. Isemei, si Sabi Ruput. Semua kami bingung. Ternyata benar namanya. Si Sabi Ruput kerjanya hanya motong rumput dan kasih makan kuda. Potong rumput kasih makan kuda. Tapi kalau dia tidak motong rumput dan kasih makan kuda, maka kuda tidak bisa dipakai oleh misionaris untuk menginjili di Tanah Batak. Kalau kuda ini kelaparan dan sakit, maka tidak ada tenaga untuk jalan di Tanah Batak. Dia tidak pernah diperhitungkan orang, tapi saya percaya nggak disuruh gue benuaik si Sabi Ruput. Dia tidak menunggu orang lain. Dia tidak perlu pengakuan dari manusia. Karena baginya apa yang dia kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mau diberek ko ukap roham lo mangurupi halak, unak paimai berek kalak, urupi. Kalau Anda tahu kesalahan seseorang, jangan tunggu orang lain untuk menegurnya. Tegur dengan benar. Jika Anda yakin dan percaya
bahwa apa yang Anda lakukan dilihat oleh Tuhan. Lakukanlah segala sesuatunya untuk Tuhan. Dan yang terakhir firman Tuhan mau mengatakan, setiap yang Anda lakukan ada reward and punishment. Ada hadiah dan ada hukuman. Jika Anda melakukan apa yang Tuhan mau, maka akan mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Makanya kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah melakukan sesuatu hal baik. Karena upahmu besar di sorga dan tidak akan sia-sia. Bapak Ibu, tidak akan sia-sia. Apa yang kau lakukan yang baik itu pada orang-orang yang ada di sekitarmu, tidak akan sia-sia. Langsung ini hita kada danak mararupunak kana tua-tua. Saya mau katakan itu. Keberhasilan kita pada masa sekarang, jangan-jangan itu bukan karena keberhasilan dan kekuatan kita, tetapi karena doa orang tua kita yang dijawab Tuhan. Makanya kalau orang tua kita masih hidup Bapak Ibu, sayangilah mereka, cintailah mereka, kasihilah mereka. Karena kasih sayang seorang ibu tanpa alasan Bapak Ibu. Tapi kasih sayang anak banyak sekali alasannya. Saya sudah menyaksikan itu. Ngau berek kolong ni sa halakina. Tidak dana. Mangan ni natay. Hape tangis sa tabi ng kotor. Anak nai. Buang air besar bayi nai. Tori tinggal hodo siya langon naon. Lawi hulo juktusan. Igati sude popok naon. Dak sanga bi cuci mangan nai. Lapon nama tu sarung nai. Mangan muse. Itu kaninang. Dan jangan salah, mungkin waktu kecil kita pernah berjanji. Si David nami, si nomor 2 nami, sadari manotot deh. Ala live streaming. Waktu kecil dia pernah berjanji sama mamanya ketika dia dimandikan oleh mamanya. David, kalau kau sudah besar nak, maunya kau menjaga mama. Mau mak? Betul nakku? Betul mak? Berjanji nak? Berjanji mak, kalau mama nanti sakit nakku sambil disabuni dulu nih. Kalau mama sakit maunya kau merawat mama nakku. Mau mak? Betul sayang, betul mak. Tapi nanti marah istrimu nak, ino mak nih kan? Malu si David namion, kupulangkan inna. Dalam hati saya berkata, Tuhan, semoga sampai akhir hidup kami cintanya seperti itu. Alay unak pulay paulak parumain namin yan. Kenapa? Karena banyak anak sekarang tidak lagi mampu menyayangi orang tuanya. Seperti yang saya katakan namanya, selalu ada alasan, tetapi cinta orang tua tidak pernah punya alasan kepada anak-anaknya. Bapak Ibu, kembalilah. Kita tidak perlu bicara langit dan laut, hanya orang-orang di sekitar kita, itu sudah luar biasa Bapak Ibu. Firman Tuhan itu harus nyata, paling utama dari keluarga. Dungi berengon ni halak mahita. Baru bisa hita tuh maliang. Baru kita mampu menyayangi orang-orang di sekitar kita. Baru kita bisa mampu menghidupi apa filosofi orang Batak. Tinapula dorong botar gotana, si sada anak sada boru na sapung, tupe marasing-asing margana. Tidak mungkin kita bisa menyayangi boru orang lain, anak orang lain, kalau anak dari kita sendiri tidak mampu kita sayangi. Firman Tuhan hari ini cukup menguatkan kita. Agar kita fokus pada tujuan akhir kita. Keselamatan yang diberikan Tuhan bagi kita. Sambutlah itu dengan sukacita. Tunjukkan rasa syukurmu kepada Tuhan dengan menghidupi firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupanmu sehari-hari. Salam kasih untuk kita semua. Baik yang mengikuti ibadah di sini maupun yang mengikuti di rumah. Dimanapun Anda berada, Tuhan memberkati. Amin.